Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel KKN DR88Z. Bagaimana keadaan kalian nih di masa pandemi? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari KKN DR88Z akan memberikan informasi seputar fakta menarik tentang budaya masyarakat di masa pandemi. Tentunya pasti budaya masyarakat itu akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangannya zaman, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Nah, apa saja ya fakta menarik tentang budaya masyarakat di masa pandemi? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama, yaitu budaya bersalaman. Saat sebelum pandemi COVID melanda, setiap orang pasti akan bersalaman ketika bertemu dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan budaya yang melekat pada masyarakat Indonesia, yaitu ramah dan sopan. Adanya bersalaman dengan berjabat tangan seperti ini memberi kesan bahwa silaturahim akan tetap terus terjaga dan dapat menggugurkan dosa dari kedua belah pihak yang berjabat tangan tersebut. Budaya bersalaman ketika pandemi. Saat setelah pandemi COVID melanda, budaya bersalaman pun kini kian berubah. Yang mulanya bersalaman dengan berjabat tangan, berubah menjadi tidak saling berjabat tangan, melainkan menggunakan berbagai macam gestur tubuh yang mampu memberikan kesan untuk menyapa orang tersebut tanpa berjabat tangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 akibat saling bersentuhan, sehingga kesehatan masing-masing pribadi akan terus tetap terjaga. Yang kedua, yaitu budaya penggunaan masker sebelum pandemi. Saat sebelum pandemi COVID melanda, biasanya kebanyakan aktivitas kita selalu berada di luar rumah, seperti halnya bekerja, bermain, berolahraga, berwisata, berkunjung ke suatu tempat, dan masih banyak lagi. Di saat seperti ini, penggunaan masker masih belum bersifat penting karena belum ada penyakit virus yang dapat menular seperti halnya virus COVID-19. Budaya penggunaan masker ketika pandemi. Saat setelah pandemi COVID melanda, tentunya banyak peraturan yang harus kita taati sebelum kita beraktivitas di luar rumah. Contohnya saja penggunaan masker. Penggunaan masker ini sangat meningkat drastis ketika di masa pandemi. Dimanapun dan kapanpun ketika kita ingin beraktivitas di luar rumah, haruslah menggunakan masker agar tidak tertular oleh virus COVID-19. Hal ini sangat berkaitan erat dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Yang ketiga, budaya ketika berkunjung ke suatu tempat sebelum pandemi. Saat sebelum pandemi COVID melanda, pastinya kita selalu pernah berkunjung ke suatu tempat, entah itu berlibur, bekerja, bermain, atau terlebih lagi berkunjung ke rumah orang lain. Seperti kebiasaan kita pada umumnya, ketika sudah sampai di tempat tujuan, barulah kita langsung masuk tanpa membersihkan salah satu anggota badan kita terlebih dahulu, misalnya mencuci tangan. Budaya ketika berkunjung ke suatu tempat ketika pandemi. Saat setelah pandemi COVID ini melanda, banyak peraturan yang harus kita taati sebelum berkunjung ke suatu tempat, seperti halnya menggunakan masker ketika bepergian. Pada saat ini, setiap tempat dimanapun disediakan tempat cuci tangan dan juga disediakan hand sanitizer. Terlebih lagi di tempat sekeliling kita, khususnya di depan rumah kita. Itu bertujuan agar siapapun bisa mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Dengan mencuci tangan sampai bersih menggunakan air dan sabun, setelah itu menggunakan hand sanitizer, barulah kita bisa masuk ke tempat tujuan tersebut.
Yang keempat, budaya aktivitas selama pandemi. Saat sebelum pandemi COVID melanda, segala aktivitas kehidupan kita selalu berbasis offline atau biasa kita kenal dengan tatap muka secara langsung, mulai dari pekerjaan, pembelajaran di sekolah maupun kuliah, proses jual beli, dan lain-lain. Setiap orang bisa bertemu dengan orang lain di suatu tempat sehingga membentuk kelompok atau kerumunan. Hal ini dapat dilakukan karena belum adanya aturan kebijakan pemerintah untuk membatasi sosialisasi masyarakat. Budaya aktivitas ketika pandemi. Setelah pandemi COVID ini melanda, segala aktivitas kita berubah secara drastis. Yang awalnya bisa bertatap muka secara langsung dengan orang lain, kini tidak bisa bertatap muka secara langsung. Hal ini dikarenakan aturan kebijakan pemerintah untuk membatasi sosialisasi masyarakat agar tidak terjadi kerumunan. Kegiatan ini dinamakan dengan kegiatan dalam jaringan atau biasa kita singkat dengan kegiatan daring. Penggunaan teknologi yang canggih serta sinyal yang baik menjadi kebutuhan pokok dalam melakukan kegiatan ini. Sebagai contoh, pembelajaran melalui aplikasi Zoom atau Meet, mengadakan webinar, video call jarak jauh, dan masih banyak lagi. Dengan adanya akses teknologi yang cepat, aktivitas manusia pun bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, budaya penggunaan teknologi informasi sebelum pandemi. Penggunaan teknologi dalam proses pencarian informasi mengenai kesehatan masih kurang diminati. Karena sebelumnya, kita biasa selalu mencari informasi apapun, terutama mengenai kesehatan, cukup hanya membaca melalui media cetak, seperti hanya majalah, koran, buku kesehatan, dan lain-lain. Lalu, penggunaan teknologi ketika itu lebih diutamakan untuk mengisi kegiatan waktu luang, seperti halnya bermain game, melihat video, dan kegiatan waktu luang yang lainnya. Budaya penggunaan teknologi informasi ketika pandemi. Penggunaan teknologi dalam proses pencarian informasi mengenai kesehatan sangat meningkat drastis. Hal ini dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk membatasi masyarakat dalam bersosialisasi tatap muka dengan orang lain. Di masa pandemi ini, kebanyakan orang-orang lebih mengakses situs-situs yang berhubungan dengan pandemi, seperti halnya info jadwal vaksin, kebijakan pemerintah tentang PPKM, info seputar perkembangan pandemi, dan lain-lain. Dari penggunaan teknologi ini menunjukkan bahwa semua orang menjadi haus akan informasi mengenai kesehatan. Yang keenam, budaya menjaga jarak sebelum pandemi. Saat sebelum pandemi COVID melanda, segala aktivitas kita di luar rumah, baik aktivitas pekerjaan, pembelajaran, jual beli, dan lain-lain, terutama dalam aktivitas beribadah, tidak adanya jarak antara satu orang dengan orang lain, sehingga hal itu menimbulkan terjadinya kerumunan. Seperti halnya dalam video ini, diperlihatkan bahwa sebelum adanya pandemi, ibadah sholat kita di masjid maupun musola, jarak barisan shaf antara satu orang dengan orang lainnya sangatlah rapat, sehingga tidak ada jarak yang terbentuk. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan dalam kegiatan beribadah kita. Budaya menjaga jarak ketika pandemi. Setelah pandemi COVID melanda, segala aktivitas kita berubah secara drastis. Sesuai dengan keputusan pemerintah mengenai protokol kesehatan, disebutkan bahwa setiap aktivitas masyarakat harus diberlakukan jarak minimal 1 meter. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontak secara langsung antara satu orang dengan orang lainnya. Seperti halnya yang ada di dalam video ini, terlihat bahwa semua jenis tempat ibadah
khususnya masjid atau musola, diberlakukan jarak antara shaf satu dengan shaf yang lainnya. Dan tidak hanya itu, di setiap lantainya ditempelkan beberapa tanda kaki dengan jarak minimal 1 meter, dengan tujuan agar setiap orang tidak terlalu berdekatan ketika beribadah. Nah, jadi itu adalah beberapa fakta menarik seputar budaya masyarakat di masa pandemi. Semoga dengan video tadi menambah wawasan kita semua ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.